selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka itu Quran surat berapa itu, Tat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jumpa di channel SD Islam Istiqomah. Anak-anak semuanya, Bapak Ibu dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita berjumpa secara online di channel ini, insya Allah dengan Pak Estu di sini. Dan kita nanti akan berbincang-bincang dalam rangka peringatan Hari Besar Islam, yaitu Idul Adha. Nah, nanti Pak Estu akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Guru yang pasti kalian akan kenal. Ada Ustadz Tas'an dan Ustadz Ma'ruf, ya. Namun sebelum itu, yang belum subscribe nanti di-subscribe dulu, jangan lupa dipencet loncengnya supaya mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel SD Islam Istiqomah. Dan nanti, nanti Pak Estu punya kuis, ya, punya kuis. Silakan nanti begini. Caranya bagaimana kuisnya ini? Kuisnya adalah nanti kalian tuliskan komentar di kolom komentar ya tentunya. Tuliskan komentar makna Idul Adha bagi hidupmu. Makna Idul Adha bagi hidupmu. Jangan lupa nanti dikasih komentarnya apa, terus ditambahi namamu dan kelas ya. Nanti komentar yang terbaik akan mendapatkan hadiah spesial dari Pak Estu, dari Ustadz Tas'an, dari Ustadz Ma'ruf, pokoknya dari SD Islam Istiqomah. Ya, nanti komentar yang terbaik ya. Komentar yang baik. Oleh karena itu, silakan nanti komentar yang baik ya dituliskan, diketikkan, jangan lupa nama dan kelas ya. Jadi makna Idul Adha untuk kehidupanmu, terutama mungkin saat-saat pandemi seperti ini. Nah, oke, itu clue-nya ya. Nah, baiklah, mari kita langsung saja kita saksikan, kita sapa dulu. Ini ada Ustadz Tas'an dan Ustadz Ma'ruf. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Tas'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar? Ini bersama saya masih kenal ingat dengan Pak Tas'an ya. Lama tidak jumpa di selama pandemi. Nanti kita akan bincang-bincang dengan master kita Pak Estu. Kita akan manut Pak Estu seperti apa, monggo. Oke, baiklah, terima kasih Ustadz Tas'an. Kemudian yang berikutnya kedua adalah Ustadz Ma'ruf. Assalamualaikum Ustadz Ma'ruf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dalam keadaan sehat, nggih. Semua tetap semangat dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baiklah. Alhamdulillah panjenengan berdua dalam keadaan sehat walafiat, dan saya yakin semoga murid-murid dan keluarga juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, kita langsung saja. Kalau menurut Ustadz Ma'ruf sendiri, makna Idul Adha itu bagaimana? Mungkin sedikit cerita. Kok tiap tahun kita menyembelih hewan kurban. Nah, gitu. Nah, makna penyembelihan hewan kurban itu sendiri terhadap ketakwaan kita atau keimanan kita kepada Allah itu apa sih hubungannya? Jadi begini Pak Estu, kaitannya dengan Idul Adha, adanya perintah berkorban itu menjadi sebuah peringatan yang memang setiap tahunnya kita peringati. Yang mana perintah berkorban itu sendiri mengandung sebuah hikmah, di mana ketika kita itu ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita harus betul-betul dengan ikhlas ya untuk menyisihkan apa yang kita punya dengan berbagai nikmat yang Allah telah berikan. Bagaimana ketika Allah itu menyinggung kita semuanya dalam Quran surat yang mungkin anak-anak juga sudah hafal semuanya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang mana inti pada surat itu Allah itu sudah ngasih kita nikmat yang banyak. Sekarang kalian mau nggak untuk berkorban di jalan Allah, kan begitu. Sisihkan sedikit rezekimu, beli hewan kurban.
bagikan daging-daging kurban itu untuk para fakir dan miskin. Maka dari situlah Idul Adha itu sendiri dengan sebuah simbol penyembelihan hewan kurban itu bertujuan agar kita itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Estu. Oke, baik. Jadi kan di situ dalam hewan kurban itu, dalam penyembelihan hewan kurban, berarti kan selain kita rasa syukur kita kepada Allah, juga ada di sana ada nilai-nilai kemanusiaan di mana kita membagikan daging tersebut kepada sesama manusia gitu kan. Jadi memang ya mungkin diharapkan yang mungkin belum pernah, atau ya saya pikir kalau zaman sekarang mungkin ya juga ada ya, ya paling tidak kan setahun sekali misalkan kita makan daging gitu kan, daging dan sebagainya. Nah, mengenai kurban ini sendiri, nah dari sisi kesiswaan nih Tat, nah nih Ustaz Hasan, dari sisi kesiswaan, kira-kira kan kita sering nih dari sekolah-sekolah kan menyelenggarakan pelatihan hewan kurban gitu kan, nah melihat langsung penyembelihan. Nah ini dari sisi kesiswaan ini, kira-kira kan kita tahu bahwa banyak sekolah pun mungkin juga akan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban itu kan. Nah kalau kita hubungkan dengan nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada siswa terkait dengan kesiswaan itu, ada nggak sih korelasinya? Ada banget Pak Esto, itu berkaitan dengan nilai-nilai dari kurban itu sendiri bagi siswa. Yang pertama itu kan kita melatih seperti ada disampaikan oleh Ustadz Ma'ruf, bahwa melatih kita peduli terhadap perintah-perintah Allah, peduli terhadap mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana caranya dengan kita, karena di sini disebutkan di situ dalam bahasa adalah latihan berkorban. Dengan mengiur, anak-anak mengiur seikhlasnya, bisa 20.000, ada 50.000, ada 100.000, bahkan ada yang 5.000. Itu tidak masalah, dikumpulkan menjadi satu. Apa artinya? Artinya mereka dilatih untuk peduli kepada lingkungan. Oh ini saya sisihkan uang 5.000 saya untuk berkorban, dikumpulkan dengan teman saya, nanti akan menyembelih seekor kambing atau seekor sapi yang nanti akan dibagikan kepada tetangga, saudara-saudara saya yang selama ini tidak pernah makan daging. Satu itu. Yang kedua, mereka akan terbiasa, besok diajari terbiasa sampai tua, mereka akan selalu menyisihkan sebagian hartanya untuk peduli kepada orang lain. Inilah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini terbiasa peduli kepada lingkungan, terbiasa menyisihkan hartanya untuk beribadah, melakukan perintah-perintah Allah. Seperti kita lihat asal muasalnya korban kan seperti ceritanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, yang nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Ustadz Ma'ruf yang lebih tahu. Itu kan sebuah pengorbanan dari barang atau orang atau apapun yang dicintai untuk Allah, untuk perintah Allah. Itu mungkin sisi dari perintah dan sisi dari kemanusiaannya gitu Pak Estu. Oke, kembali kepada Ustadz Ma'ruf nih, Ustadz Ma'ruf. Nah, kita tahu sendiri bahwa tadi sudah sampaikan bahwa kurban ini itu kan kita belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim, ya kan? Nah, mungkin nanti kan seperti lagunya dari nasyid kan, belajar dari Ibrahim, belajar takwa padanya. Nah, oke. Nanti kita bisa nasyid bersama nih. Siap. Suaranya. Jadi memang ya. Ya, karena saya merdu merusak dunia. Ya, memang betul sekali. Tapi memang kalau kita ingin berlatih nilai ketakwaan kepada Allah, memang kita patut berkiblat pada Nabi Ibrahim juga, karena dia begitu sami'na wa atokna. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah nggak pakai ngeyel, kan? Nggak pakai kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Kalau Nabi Ibrahim itu kan seyakin-yakinnya iman kepada Allah, hakul yakin bahwa Allah adalah Tuhannya. Nah, mungkin dari sisi dari Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim ini sendiri, mungkin sedikit Pak Ma'ruf, mungkin bisa nggak sih dari kisah Nabi Ibrahim ini kemudian bisa kita bawa untuk untuk pelajaran anak-anak. Jadi
kita tidak hanya belajar dari penyembelihan hewan kurban saja, tetapi asal muasal dari sejarah dari kurban itu sendiri, gitu kan. Kurban itu sendiri berasal dari mana, gitu kan? Kan kita tahu dari Nabi Ibrahim. Jadi langsung saja Ustaz, kalau mungkin bisa dijelaskan hikmah dari kisah Ibrahim yang bisa kita pelajari, kita tangkap, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak Estu. Untuk kurban itu sendiri, kita bisa ketahui bersama bahwasanya bentuk ibadah berupa kurban itu sejatinya sudah ada sejak pada masa kehidupan Nabi Adam alaihissalam, di mana putra Nabi yang Adam, bernama Habil dan benar-benar ya betul, itu juga diminta untuk berkorban, dan bagi yang kemudian korbannya diterima itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berkaca pada kisah yang paling familiar ketika Nabi Ibrahim itu ketika setelah menikah, beliau itu lama sekali dikaruniai oleh seorang putra. Maka kemudian salah satu doa beliau yang paling populer ketika beliau meminta Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berikanlah kami anak-anak yang salih, dan doa ini sangat bagus didawamkan kepada orang-orang yang mungkin juga masih menantikan kehadiran buah hatinya. Lalu setelah kemudian sekian lama Nabi Ibrahim ini menanti kedatangan seorang keturunan, maka kemudian turunlah sebuah ayat. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, bahwasanya telah datang suatu kabar Nabi Ibrahim ini akan mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang salih. Dengan kebahagiaan yang luar biasa Nabi Ibrahim ini akhirnya beliau betul-betul dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra yang salih. Beliaulah Nabi Ismail alaihi salam. Maka ketika kemudian kecintaan terhadap anaknya ini sangat memuncak, Allah Subhanahu wa taala menguji apakah kecintaan terhadap anaknya mengalahkan cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Maka pada saat itu ternyata di beberapa waktu sebelumnya Nabi Ibrahim itu pernah seperti bernazar seperti itu. Jangankan karena Nabi Ibrahim ini terkenal dermawan Pak Estu. Jadi beliau itu tidak makan kecuali makan bersama orang lain. Dengan kedermawanannya itu tadi, sampai-sampai beliau itu bilang begini, jangankan cuman harta. Bahkan mungkin kalau misalkan saya punya anak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkorbankan, saya korbankan, begitu. Dan ternyata ucapan itu kemudian ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketika Nabi Ibrahim masih dalam puncak kecintaannya kepada anaknya, maka diberikanlah Nabi Ibrahim ini sebuah mimpi. Yang mana mimpi ini tidak hanya sekali, bahkan sampai 3 kali berulang, Pak. Dan sangat jelas karena ini mimpi datang dari Allah. Beda kalau kita ngimpinya paling piknik gitu. Atau punya harta yang melimpah gitu ya, misalkan. Nah, itu seperti itu. Mimpinya kita gitu. Tapi berbeda dengan Nabi Ibrahim karena beliau itu termasuk Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kedermawanan dan keluar biasaan dari Nabi Ibrahim, akhirnya perkataan itu ditagih. Seketika kemudian Nabi Ismail ini menginjak usia dewasa, maka beliau berkata kepada Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku ini bermimpi, yang mana ini arafil manami, gitu. Ani atbahuka fangdur madza tara, gitu. Anakku, aku itu bermimpi, aku itu suruh menyembelih kamu, gitu. Kira-kira pendapatmu gimana? Tapi luar biasa, karena Nabi Ismail ini juga putra dari seorang Khalilullah, maka jawabannya tidak jauh melenceng dari apa yang kemudian sesuai dengan ajaran bapaknya. Apa jawabannya? Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Inilah jawaban Nabi Ismail. Ya abi, ya wahai ayahku Nabi Ibrahim, mboten napa-napa. Kalau memang itu perintahnya dari Allah, lakukan. Dan insya Allah panjenengan nanti akan mendapati kami atau saya menjadi orang-orang yang sabar. Masya Allah. Seperti itu Pak Estu. Ketika ibadah korban ini sendiri sebetulnya mengajarkan kita bahwasanya
tidaklah benar kecintaan kita ucapkan sebelum kita itu rela mengkorbankan apapun yang kita cintai. Dengan sebuah contoh seperti ini, maka menjadikan kita itu tahu bahwa, dan Rasulullah pun juga pernah menegaskan bahwa sedekah yang terbaik, pemberian yang terbaik adalah memberikan sesuatu yang paling engkau cintai. Misalkan Pak Estu punya baju yang paling disukai, tetapi ternyata ada orang yang kemudian membutuhkan, maka tidaklah sempurna pemberian Pak Estu itu sebelum memberikan baju yang mungkin paling Pak Estu sukai. Tapi karena Pak Estu menganggap orang itu lebih memerlukan, orang itu lebih membutuhkan, itulah yang dinamakan berkorban atau bersedekah dengan sebaik-baiknya. Seperti itu Pak Estu. Ya, paling tidak barang yang kita sedekahkan adalah barang yang baik gitu ya. Yang artinya kalau kita menggunakan barang tersebut kita pun mau gitu kan ya. Jadi kan kita bukan sering ya, dulu pernah kita tahu ada berita nih, ada seorang pemuda yang ngeprank memberikan bingkisan, ternyata bingkisannya isinya sampah gitu kan. Itu sangat sekali ya ya. Jadi jangan sesuatu kita kadang suka ngeprank, tapi ngeprank itu ternyata bikin orang itu sakit hati ataupun mungkin secara fisik sakit, itu nggak boleh ya Dan. Jadi memang kalau kita itu memberikan sesuatu kepada orang lain, ya berikanlah yang baik dan terbaik. Paling tidak ketika kita juga menggunakan, misalkan kita dalam posisi seperti itu, kita pun mau menggunakan itu, gitu kan ya. Itu ya tadi ya. Oke, baik. Berarti kisah Nabi Ibrahim ini memang betul-betul, jadi bapaknya itu bertakwa, anaknya pun juga tak kalah takwanya juga, sama seperti bapaknya kan gitu. Jadi dan Ismail ini memang ternyata juga anak yang sangat patuh ya. Sejauh selama perintah yang diberikan oleh ayahnya Nabi Ibrahim ini tidak melenceng dari perintah Allah, maka dia akan menurutinya itu kan. Tapi kalau misalkan misalnya gini Ustadz Hasan ini berkaitan dengan kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim nih. Misalkan nih ada siswa kok nggak mau melakukan satu perbuatan yang diberikan diperintahkan oleh ayahnya atau ibunya. Nah, ini menurut Ustadz Hasan, bagaimana sih kita mencoba menjawab? Misalkan kok kita benar-benar misalkan capek, kan kadang kan kalau kita kan bermain dengan teman-temannya di luar merasa capek banget, kok terasa capek, kemudian kok ayahnya atau ibunya minta tolong untuk misalkan membelikan sesuatu di warung misalnya, ataupun minta tolong membersihkan sesuatu. Nah, padahal tubuh kita itu capek, Ini terkait dengan kisah korban yang di belakangnya adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ya. Nah, ini kita sebagai anak tuh apa yang diperintahkan oleh orang tua, sedangkan kita sendiri merasa capek gitu. Gimana, Tat? Ya, sebenarnya sudah diisyaratkan oleh agama kita dan sudah disampaikan di sekolah sejak kelas 1 mungkin ya, pelajaran seperti itu. Jadi kita harus menurut perintah orang tua. Jadi siapapun orang tua kita, mau jadi apapun orang tua kita itu kita harus nurut, selama itu perintah itu adalah tidak melanggar atau tidak mengajak kepada syirik kepada Allah. Namun demikian Pak, itu sudah diibaratkan oleh beberapa kisah sahabat dan para nabi kita. Setiap orang itu memiliki semacam tantangan atau semacam cobaan sendiri-sendiri. Seperti dicontohkan oleh Nabi Adam, itu juga memiliki cobaan dengan putranya Habil dan Qabil. Begitu juga dengan Nabi Nuh dengan Kan'annya, dan Nabi Ayub dengan penyakitnya dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua, wali siswa itu harus sabar dengan anak-anak yang semacam itu. Meskipun kita juga harus menanamkan bahwa anak itu harus nurut kepada orang tua, meskipun orang tua itu kafir atau orang tua itu apalah, tapi selama perintahnya itu tidak melanggar syariat untuk kesyirik, itu kita harus bisa melakukan dan kita harus menghormati. Jadi setiap orang itu kan juga
memiliki cobaannya masing-masing, termasuk yang disampaikan Ustadz Ma'ruf tadi, saya menggarisbawahi dan menambahi sedikit tentang istrinya Nabi Ibrahim itu sebenarnya pertamanya tidak rela. Ketika kita lihat di kisah-kisah, namun begitu Nabi Ibrahim memberikan penjelasan yang lembut, yang enak, yang terang, akhirnya istrinya itu mengikhlaskan, dan itu memang menyadari bahwa itu sudah benar-benar perintah Allah. Kan sudah sempat digoda oleh iblis untuk Nabi Ibrahim supaya tidak mengorban. Ini adalah perintah yang tidak dari Allah, ini perintah dari orang yang tidak senang dengan kamu Ibrahim. Bahkan istrinya Nabi Ibrahim juga sempat digoda oleh iblis seperti itu. Jadi ada yang dapat kita ambil dari itu, betapa Nabi Ibrahim bisa meyakinkan keluarganya, meyakinkan putranya Ismail, meyakinkan istrinya, dan meyakinkan dirinya bahwa ini adalah benar-benar perintah Allah, bukan godaan setan yang sebenarnya setan yang saya Jawa ini ngimbo-imbo tadi sebanyak itu. Itu Pak Istu. Ya. Ini sekaligus menjawab tantangan bagi para ayah ini. Bagi para ayah sebagai kepala keluarga untuk menjalankan misinya. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari sisa api neraka. Itu Quran surat berapa itu, Tat? Ayo apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayo yang mana? Ya. Nah, itu yang harus dipegang teguh oleh kepala keluarga atau seorang ayah itu kan. Jadi memang dalam rangka untuk itu, dan memang betul sekali Ustaz Hasan, memang Nabi Ibrahim ini memang sosok luar biasa juga. Artinya dia bisa mengkondisikan dari dirinya sendiri sudah selesai. Artinya selesai betul-betul teguh keimanannya kepada Allah. Kemudian dia punya istri, bisa meneguhkan keimanan kepada istri-istrinya, kemudian juga kepada anak-anaknya. Dan memang tadi doa yang disampaikan oleh Ustadz Ma'ruf ketika Nabi Ibrahim tidak memiliki anak, itu doa-doa untuk mendapatkan anak yang soleh kan gitu. Jadi ini jadi satu pelajaran bagi kita sebagai orang tua, kalau misalkan kok kita mengendaki anak kita soleh, maka tak henti-hentinya. Ya mungkin sebelum lahir kita mohon doa kepada Allah untuk mendapatkan anak yang soleh. Kemudian pas lahir juga kita terus doakan gitu kan. Kita terus mendoakan dalam setiap sholat kita, dalam setiap sujud kita, untuk senantiasa anak-anak kita mendapatkan yang terbaik sehingga menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan tentunya yang paling tidak kalah penting adalah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hasan, bersabar. Gitu ya Ustaz ya. Jadi memang ternyata kalau kita kaji lebih dalam mengenai peringatan Hari Raya Idul Adha ini, ternyata tidak hanya sekedar penyembelihan hewan kurban, ketakwaan kepada Allah saja, namun ternyata tadi ada beberapa poin-poin penting yang memang saya garis besar, ya garis bawahi ya, di garis bawahi, ditulis tebal, kemudian stabilo, merek-merek ini. Jadi yang pertama itu adalah bahwasanya makna kurban ini sendiri adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua adalah untuk kesadaran kita, melatih kesadaran kita, memantik kesadaran kita untuk bisa berbagi kepada sesama kita. Ya kan? Sesama kita, mungkin ada tetangga kita yang belum pernah makan daging, kan kita nggak pernah tahu itu kan. Tapi kan betapa gembiranya ketika walaupun mungkin daging yang kita berikan nggak satu karung, nggak banyak seperti yang dipikirkan mungkin satu keluarga, tapi paling tidak ada sekerat daging yang memang bisa disantap bersama-sama dengan keluarga, dan keluarga itu belum pernah sekali makan daging, itu sangat berarti sekali. Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi orang lain belum tentu, mungkin itu sesuatu yang istimewa kan begitu, ya kan? Jadi kedua pelajaran untuk kita berbagi. Dan yang ketiga, ini pelajaran pula bahwasanya ketakwaan seorang anak kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada orang tuanya. Dan kan di pelajaran Nabi Ismail ini sendiri kan kita bisa tahu bahwa ternyata ini mengingatkan kita pada kisah Ismail dan Nabi Ibrahim, kan gitu kan. Betapa takdimnya seorang Ismail sebagai anak untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh ayahnya, selama itu merupakan perintah Allah, kan gitu kan. Jadi memang mengajarkan kita ada 3 hal ini nih Ustaz ya.
Jadi mungkin yang bisa kita catat dalam peringatan hari besar Idul Adha kali ini kan ada 3 itu. Nah, sekarang nih, nah ini untuk Ustadz Tas'an dan Ustadz Ma'ruf nih. Nah, kira-kira nih, di masa-masa pandemi seperti ini, nah ini kita masuk ke yang sekarang, pandemi sekarang ini. Bisa nggak sih pelajaran kurban yang tadi 3 poin ini kita kita garis bawahi tadi, bisa nggak kita kaitkan, dapat kita ambil pelajarannya supaya bisa menjadi sikap kita pada masa pandemi seperti ini. Nah, kan mungkin pandemi sekarang ini kan kita mau keluar terbatas, ya kan, ke sekolah nggak bisa karena ada PPKM darurat, gitu kan. Terus kemudian mungkin ya segalanya terbatas sekali. Nah, ini kan butuh pengorbanan. Nah, kan gitu kan, butuh pengorbanan. Nah, kira-kira bisa nggak sih dari ini bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa ambil iktibarnya dari peristiwa Idul Adha ini terkait dengan pandemi. Monggo, Ustadz Ma'ruf dulu apa Ustadz Tas'an dulu nih? Pingsut. Dulu kalau mau. Ustadz Ma'ruf, oke, monggo. Ustadz Ma'ruf, monggo, silakan Ustadz. Dulu, oke. Begini Pak Estu. Yang pertama, kondisi pandemi seperti sekarang ini, ya, itu luar biasa efeknya. Sehingga kemudian beberapa saudara kita yang mungkin sebelum pandemi tidak begitu menghadapi sebuah permasalahan tentang perekonomian, maka dengan pandemi yang berlangsung cukup lama ini, mau tidak mau semakin banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Maka dari itu, ya momentum Idul Adha ini sangat-sangat berkesan sekali ketika kita mungkin sebelum pandemi itu mungkin mungkin jarang sekali melihat orang membutuhkan bantuan, tapi saat ini ada istilah dengan jogo tonggo, jogo konco. Artinya apa? Di sekeliling kita sangat banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Ini yang pertama, menjadikan kepekaan sosial kita semakin tinggi dengan semakin banyaknya saudara kita yang membutuhkan pertolongan dan mungkin juga saling tolong menolong. Ini yang pertama. Yang kedua, kondisi pandemi saat PPKM seperti ini sangat-sangat efektif sekali, di mana dalam sebuah keluarga itu mempunyai kesempatan emas, di mana satu keluarga itu mungkin sangat banyak intens untuk bertemu, dan diharapkan dengan seringnya berkumpul ini mampu membangun keharmonisan dunia dan akhirat. Bagaimana kunci suksesnya adalah, saya juga menasihati diri kami sendiri bahwasanya keberhasilan seseorang itu mempunyai putra-putri yang solih, tadi sudah disampaikan oleh Pak Estu, harus berhasil dengan dirinya sendiri. Maka ini pesan untuk kita para ayah, jadilah kita pemimpin keluarga yang baik, bertakwa kepada Allah, fa insya Allah nanti kita pun dikaruniai oleh Allah putra-putri yang solih dan solihah. Amin. Ini menjadi sebuah momentum yang sangat luar biasa, di mana Nabi Ismail mungkin tidak akan mempunyai keimanan dan ketakwaan kecuali dengan gemblengan dan pendidikan dari Nabi Ibrahim. Maka sangat penting untuk para ayah dimanapun Anda berada, wabil khusus para wali santri atau wali siswa, sangat penting mengajarkan dan menanamkan kepada anak kita untuk mengetahui bersama apa ma ta'buduna min ba'di, apa yang kemudian kalian akan sembah ketika nanti ayahmu ini sudah tidak ada. Maka dalam era yang modernis seperti ini, jangan sampai kita hanya terpaku pada ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kemudian akan kita makan setelah bapakmu ini enggak ada, tapi kemudian kita mampu betul-betul berfokus pada ma ta'buduna min ba'di. Setelah ayahmu nanti mati, apakah kamu masih sholat? Apakah kamu masih puasa? Apakah kamu masih takut sama Allah? Masih taat pada Rasulullah? Ini yang menjadi penting untuk kita, Pak Estu. Monggo Pak Tas'an mungkin bisa ditambahin. Monggo. Oke, terima kasih Pak Ma'ruf, Pak Estu. Nggih, ya Pak Estu. Makna dari Idul Kurban ini sebenarnya adalah sebuah isyarat. Sebenarnya kita untuk berempati atau berpeduli kepada saudara dan tetangga tidak harus berupa daging, Pak Estu. Ini kan adalah sebuah isyarat saja. Kenapa Allah dan Rasul mengajarkan kita Idul Kurban itu menyumbang atau menyalurkan daging, kenapa di Idul Fitri menyalurkan beras dan sebagainya. Ini adalah sebuah isyarat bahwa di mana saudara kita itu butuh apa saat itu. Sekaligus menambah tadi, dari yang dicintai harus dikorbankan itu akan menjadi sempurna. Dari Ustadz Ma'ruf tadi menyampaikan, yang dibutuhkan itu yang harus kita berikan.
Nah, ini adalah isyarat. Maka di masa pandemi seperti ini, tentu efek-efek terutama ekonomi sangat sangat lumayan banyak. Maka tidak harus berubah kita momentum atau waktu yang pas untuk kita bersedekah. Di mana kita tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ma'ruf ada Joko Tonggo, Joko Konco. Kita lihat beberapa contoh, misalnya di Jawa Barat ada seorang petani yang menyumbangkan hasil pertaniannya untuk para terpapar pandemi dan sebagainya. Ada yang menyumbangkan berasnya, ada yang menyumbangkan pakaian dan sebagainya. Nah, ini adalah momentum untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa seperti ini tetangga kita yang itu loh, yang terkena penyakit COVID, ayo kita bantu. Kok dia tidak bisa keluar, tidak bisa kerja dan sebagainya, kita beri beras, kita beri sarimi, kita beri apalah yang mereka butuhkan saat ini. Ini adalah sebuah isyarat. Kemudian yang kedua, Pak Estu, yang kedua tentunya di masa pandemi ini, banyak orang yang yang satu merasa ketakutan, satu merasa khawatir, satu ada yang tidak berkurang secara finansialnya. Ini adalah menjadi sebuah yang harus kita petik hikmahnya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ma'ruf, keakraban antara keluarga, anggota keluarga. Ini juga sekaligus membatasi terutama pada ibu-ibu atau bapak-bapak juga yang suka hibah. Nah, ini banyak sekali yang biasanya bertemu lama dengan teman-temannya, koleganya di rumah makan atau sekedar di tempatnya bergantian, itu hibah, membicarakan orang lain. Ini menjadi karena ada PPKM darurat ini menjadi berkurang. Ini mungkin Allah Menekan. juga menekan. Atau mungkin ini mungkin hibah Pak itu. Hibahnya ganti tempat melalui sosial media. Tapi minimal itu mengurangi itu intent pertemuan. Yang kedua, ini benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Ini harus. Jadi memang obat yang paling luar biasa ketika pengalaman saya pribadi ketika kemarin saya sakit itu, gejala tipes itu, memang semua doa kita baca. Habis sholat kita semuanya membaca, memohon, benar-benar butuh dengan Allah. Mungkin di masa-masa pandemi ini kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Tidak perlu menyalahkan si A, si B, dan si C, tapi kita melihat, ternyata ini adalah momentum yang pas untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini pesan yang disampaikan kepada orang tua terutama dan kepada anak-anak. Jadi anak-anak terutama termasuk anak-anak ketika di rumah ternyata bisa lebih banyak membaca Al-Qur'annya, setoran tahfidnya, sholat duhanya tidak hanya 2 rakaat ketika di rumah kita. Misalnya di kelas 5 itu ada semacam jadwal sholat duha 6 rakaat, mereka melakukan 6 rakaat. Ternyata lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin itu Pak Estu, monggo ditambah. Oke, baik, terima kasih Ustaz Ma'ruf dan Ustaz Hasan. Jadi memang kondisi pandemi seperti ini memang membutuhkan pengorbanan dari kita, kan? Jadi banyak pengorbanan yang bisa kita lakukan, tidak hanya dalam wujud daging saja ataupun apa, tetapi paling tidak kita bisa melatih diri kita untuk lebih peka kepada tetangga, kemudian peka kepada keluarga, dan tak kalah pentingnya adalah semakin dekat kepada Allah. Musibah atau cobaan-cobaan ini adalah syi'in, kecil, kan? Kecil. Lalu dilanjutkan ayat berikutnya adalah, maka katakanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatunya datangnya dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah, dan kita yakin bahwa kondisi seperti ini Allah pasti mengizinkan. Kalau nggak mengizinkan pasti nggak akan terjadi, kan? Itu kan karena Allah Maha berkehendak. Ya kita kembalikan kepada Allah, ya Allah, kondisi seperti ini datangnya dari Engkau, maka kita kembalikan, kita pasrahkan kepada Allah bagaimana solusinya. Nah, caranya bagaimana kita mengembalikan kepada Allah, ya seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hasan, kita lebih mendekat kepada Allah, membaca Qur'annya ditambah, karena salah satu dari fadilah Quran kan buat penawar ya Ustadz ya, buat syifa ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u war rahmah lil mu'minin. Ya, betul. Nah, itu dia. Artinya ya memang dari pengalaman kita sendiri, kalau memang pas kita sakit ini ya banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an gitu kan, banyak-banyak membaca Al-Qur'an gitu, kemudian sholat sunahnya gitu kan. Nah, baik, jadi memang ini momen yang paling tepat
karena kita punya banyak waktu ya di rumah bersama dengan keluarga, dan aktivitas kita juga di luar dibatasi. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu ini waktu ini dengan sebaik-baiknya sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Selalu kita ambil sisi positif, hikmah di balik itu semua. Jadi insya Allah kalau kita berpikirnya positif di hikmah seperti ini, pasti kita akan kembali kepada kita juga berpikir positif. Dan tak kalah pentingnya adalah kita sama-sama berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir. Baiklah Ustaz, mungkin untuk kata penutup sebelum kita akhiri, karena mungkin sudah sekian menit, mungkin dari Ustadz Ma'ruf dulu. Oke, baik Pak Estu, Pak Tasan, dan seluruh pemirsa yang budiman. Betul apa yang tadi dikatakan oleh Pak Estu, bahwasanya memang Allah ini memberikan bentuk-bentuk ujian itu bermacam-macam. Dan posisi saat ini ketika ada fenomena pandemi ini luar biasa, membuktikan apa yang terdapat dalam Al-Quran Al-Baqarah 155 Pak Estu, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah itu akan menguji. Coba diperhatikan, ini pas dengan pandemi ya. Yang pertama rasa takut. Kita itu mungkin takut keluar, takut bersalaman, takut kerumunan dan sebagainya, takut mati karena corona dan sebagainya, takut. Yang kedua adalah kemudian dengan walju. Walju itu apa? Dengan kelaparan. Terbukti bagaimana kemudian saat ini mungkin banyak saudara-saudara kita yang mungkin juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok karena memang tidak bisa keluar kemana-mana, dan itu mungkin jadi juga bisa menjadikan kelaparan untuk beberapa saudara kita. Kekurangan harta, gitu. Wanaksi minal amwali, ada banyak orang yang di PHK, ada banyak orang yang dirumahkan, ada yang jualannya tokonya harus tutup, betul nggak? Terus kemudian apa? Wal anfusi, orang yang kehilangan jiwanya. Berapa orang yang sudah kita dengar berita duka yang sudah kita terima. Rangkaian cobaan yang disebutkan dalam Al-Baqarah 155 ini sudah paket komplit terjadi pada saat ini. Lalu apa penekarannya? Wabasyiris sabirin, kita itu harus bersabar. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Tasan tadi, kita tidak perlu menyalahkan sana sini. Sabar itu menjadi senjata yang ampuh, karena besok senjata kita di surga atau di akhirat sana itu hanya karena dua hal. Yang pertama syukur, yang kedua adalah sabar. Dan ini ayat berikutnya juga mengingatkan, walladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun saat ini kehebatan kita, apapun saat ini yang telah kita miliki, apapun pencapaian kita, apapun kemudian derajat kita di sisi dunia ini, sesungguhnya kita semua, entah itu yang putih atau yang hitam, yang tinggi atau yang pendek, yang mancung atau yang pesek, semuanya kelak akan kembali kepada Allah. Tidak ada tempat kita kembali kecuali kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita agar kita senantiasa mengingat akan akhirat. Kita sebagai orang yang beriman mempunyai rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada hari akhir, dan kita pun harus membenarkan ini dengan zahiran wa batinan. Dengan kecerdasan kita mempersiapkan akhirat, fa insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mendapatkan keselamatan dari Allah, dunia dan akhirat. Amin. Begitu Amin. Amin. Oke, baik, terima kasih Ustaz Ma'ruf. Kemudian dari Ustaz Tasan, monggo closing statement-nya. Terima kasih Pak Estu. Saya pendek saja. Dari yang kita bahas tadi sejak awal dari akhir, hanya beberapa yang saya sampaikan, hanya dua. Yang pertama, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ini adalah isyarat dari Allah supaya kita itu selalu ingat bahwa Allah itu kuasa, akan membentuk apapun, akan menjadikan apapun itu kuasa. Maka kita mendekatlah kepada Allah, bersujudlah kepada Allah, memintalah kepada Allah. Pak, insya Allah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita akan merasa tenang, merasa tidak takut, akan merasa nyaman, akan merasa cukup dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mari kita tingkatkan kesabaran. Ini adalah ujian dari Allah. Kita harus meningkatkan kesabaran, karena dengan kesabaran itu, insya Allah kita akan menemukan jalan, akan lebih percaya kepada Allah, akan menemukan jalan, akan kita dengan tetangga, dengan saudara akan menjadi lebih baik, dengan keluarga akan menjadi lebih dekat, dengan sanak saudara kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh karena itu mari kita dua hal tadi,
ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan kita tingkatkan kesabaran. Insya Allah dengan dua hal ini, masalah-masalah yang kita hadapi selama ini yang tadi disebutkan oleh Ustadz Ma'ruf dengan itu, insya Allah kita akan bisa kita tingkatkan iman dan tingkatkan imun. Itu Pak Esto ya. Jangan lupa berolahraga. Ya. Itu menjadi meskipun kita menjadi hitam, tapi insya Allah itu karena dari Allah berupa panas itu luar biasa itu halalun thayyib tanpa perantara siapapun dan dari apapun, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan halalun thayyib itu. Mungkin itu Pak Esto, terima kasih. Gratis kan? Gratis juga. Insyaallah. Iya, baiklah. Oke, terima kasih Ustaz Hasan. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, dan para pemirsa dimanapun berada, kita telah berdiskusi, berdialog santai saja dalam rangka peringatan Hari Besar Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha yang diselenggarakan oleh SD Islam Istiqomah. Demikian, jangan lupa juga subscribe, bunyikan loncengnya, klik tombol like, dan sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan, yang paling penting adalah jaga iman untuk imun. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda saja menyaksikan posting podcast SD Islam Istiqomah Ungaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.